Halo sahabat horor, selamat datang di channel Naufal Horror Story. Malam ini, saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang penuh misteri. Cerita tentang sebuah kos-kosan tua di pinggiran kota, tempat yang tampak biasa di siang hari, namun menyimpan kengerian di malam hari. Bangunannya sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu, cat dindingnya mengelupas, lorongnya gelap, dan sebagian kamarnya kosong tak berpenghuni. Harga sewanya murah, tapi ada alasan mengapa banyak orang tidak betah tinggal di sana. Konon, setiap malam terdengar suara langkah kaki, tangisan lirih seorang wanita, bahkan bisikan yang membuat bulu kuduk merinding. Dan malam ini, kalian akan mendengar sendiri kisah nyata yang dialami oleh seorang mahasiswa yang pernah tinggal di sana. Apakah kalian berani mendengarkannya sampai akhir? Matikan lampu kalian, kencangkan volume, dan bersiaplah. Karena inilah teror hantu di kos-kosan tua. Kos-kosan ini berdiri sejak tahun 80-an. Bangunannya sudah rapuh, cat dindingnya mengelupas, kayu pintu dan jendela penuh bekas lapuk. Di malam hari, lorong-lorongnya gelap, hanya diterangi lampu redup yang berkedip. Dari luar saja, suasana bangunan ini sudah menimbulkan rasa tidak nyaman. Menurut warga sekitar, dulunya bangunan itu adalah rumah seorang dokter yang tinggal sendirian. Ia meninggal secara misterius, dan sejak itu rumah tersebut diubah menjadi kos-kosan. Meski selalu ada penghuni baru, tapi hampir setiap bulan ada yang pindah secara mendadak. Alasannya macam-macam, tidak betah, sakit-sakitan, hingga merasa diteror makhluk tak kasat mata. Tahun 2017, seorang mahasiswa bernama Andi memutuskan untuk menyewa kamar di kos ini. Ia berasal dari luar kota, baru masuk kuliah, dan membutuhkan tempat tinggal yang dekat kampus dengan harga terjangkau. Hari pertama berjalan normal. Malam pertama pun ia lewati dengan tenang. Tapi, sejak malam kedua, hal-hal aneh mulai terjadi. Saat Andi sedang belajar di kamarnya, lampu mendadak berkedip, ia mengabaikannya. Namun, tak lama kemudian, terdengar suara kursi bergeser dari kamar sebelah. Padahal, kamar itu kosong. Malam itu ia mulai merasa ada yang janggal, tapi ia mencoba menganggapnya angin lalu. Malam-malam berikutnya, gangguan semakin terasa. Bau busuk sering muncul tiba-tiba, seperti bangkai hewan, dan hilang begitu saja. Suara tangisan lirih terdengar di lorong, meski ketika diperiksa, tidak ada siapapun di sana. Puncaknya terjadi pada malam kelima. Saat tertidur, Andi mengalami ketindihan. Ia sadar, matanya terbuka, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Dari pojok kamar, ia melihat sosok wanita berambut panjang duduk membelakanginya. Perlahan, sosok itu menoleh. Wajahnya pucat, matanya hitam kosong, dan bibirnya menyeringai. Andi hanya bisa berdoa dalam hati hingga akhirnya sosok itu menghilang. Malam itu ia tidak bisa tidur lagi. Semakin lama, teror itu makin menjadi-jadi. Setiap kali Andi ingin tidur, ia selalu mendengar suara langkah kaki berlari di lorong. Kadang-kadang, pintu kamarnya diketuk keras di tengah malam, tapi saat dibuka, lorong itu kosong. Hingga suatu malam, sekitar pukul 2 pagi, ia mendengar suara gaduh di luar kamarnya. Seperti banyak orang berjalan terburu-buru ke arah pintu keluar. Ia penasaran, membuka pintu, dan yang ia lihat membuat darahnya membeku. Bayangan hitam berwujud manusia berjalan cepat tanpa suara. Mereka menghilang begitu saja di ujung lorong. Saat Andi hendak menutup pintu kamarnya, ia melihat seorang wanita berdiri di depan tangga. Pakaian putihnya lusuh, wajahnya penuh darah, dan matanya menatap tajam ke arahnya. Ketika Andi hendak berlari kembali ke kamar, ia mendengar bisikan pelan tepat di telinganya.
Jangan tinggalkan aku." Dengan sisa tenaga dan keberanian, Andi lari keluar kos. Ia tidak menoleh ke belakang, meski jelas terdengar langkah-langkah yang mengikutinya dari lorong. Malam itu ia tidak kembali lagi ke kamar. Keesokan paginya, ia langsung mengemas barang-barangnya dan pindah dari kos itu, meski masa sewanya masih panjang. Warga sekitar mengatakan, memang sudah banyak penghuni kos itu yang mengalami gangguan serupa. Ada yang mendengar tangisan, ada yang melihat sosok wanita, bahkan ada yang sakit tiba-tiba tanpa sebab hingga harus pulang kampung. Konon, kamar nomor 7 adalah yang paling angker. Dulu pernah ada seorang penghuni yang ditemukan meninggal gantung diri di dalamnya. Sejak itu, kamar tersebut tidak pernah disewakan lagi. Sampai hari ini, kos-kosan tua itu masih berdiri. Beberapa kamar tetap dihuni, tapi sebagian besar dibiarkan kosong. Dan menurut cerita, suara-suara aneh itu masih sering terdengar hingga saat ini. Itulah kisah nyata teror di sebuah kos-kosan tua, tempat yang masih ada hingga sekarang, menyimpan rahasia yang tidak semua orang mampu menanggungnya. Pertanyaannya, apakah kalian berani tinggal di kos seperti ini? Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah nyata horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.